Oke, baik. Selanjutnya kepada Kak Sela akan menjelaskan tentang seragam pramuka dan garis besar. Nah, karena teman-teman sekalian pakainya kaos seragam, pakai baju penjusa, jadi ini ada contoh dari seragam penggalang yang teman-teman biasa pakai, gitu, yang kemarin pakai pas pembukaan. Nah, itu nanti bakal dijelasin sama Kak Sela terkait gimana sih cara pakai kancing yang benar, cara pakai baret atau topi boni yang benar, terus pengenalan tanda juga. Di sini ada band daerah, ada band gudeg juga. Pada Kak Sela, silakan. Oke, buat seragam penggalang itu kita mulai dari seragamnya dulu ya. Untuk seragamnya itu kita di kantong atas yang penggalang. Contohnya kayak gini nih. Ini kan yang putra, kantongnya di atas. Terus celananya itu kita bisa pakai yang ada kantongnya. Kalau kantongnya ini disebutnya PDL, celana PDL. Atau bisa yang gak ada kantongnya, kan ada yang kantongnya di sini doang untuk putra ya. Buat yang putri itu sama, kantongnya di atas juga, jangan pakai kantong yang di bawah. Terus sama yang ada pinggiran itu seragam siaga. Terus kalau siap pakai seragam pramuka itu harus pakai kacu. Yang ini namanya kacu. Pakai ringnya bisa pakai yang rotan atau yang kayak gini nih, yang besi, yang logonya warna merah buat penggalang. Jangan yang warna kuning ya. Kalau kuning itu punya yang penegak, kalau hijau itu siaga. Ya, penegak. Terus kita ini dulu deh, dicatat dulu kita pengenalan soal penggalang ya. Kalian kan di sini penggalang. Nah, di penggalang itu kita ada 3 tingkatan. Penggalang, tingkatan pramuka penggalang. Tingkatan pramuka penggalang. Satu, penggalang ramu. Tingkatan pramuka penggalang. Satu, penggalang ramu. Ramu, RAMU, ramu. Itu tingkat pertama. Ya, ramu. Yang kedua, penggalang rakit. Itu tingkat kedua. Penggalang ramu, penggalang rakit. Yang ketiga, penggalang terap. Yang ketiga, penggalang terap. Ulangin ya, judulnya itu tingkatan pramuka penggalang. Yang pertama, penggalang ramu. Yang kedua, penggalang rakit. Yang ketiga, penggalang terap. Penggalang terap. Sebelumnya maaf kalau tulisan kakak kurang bagus ya, agak miring. Tapi ini buat contoh aja buat teman-teman nulis gitu. Oke, yang pertama yang kalian harus tahu kan adalah terkait apa arti dari pemimpin. Nah, kepemimpinan ini diambil dari kata pemimpin. Nah, pemimpin itu adalah diri kita sendiri, seseorang yang bisa mengatur, mengarahkan, dan juga membimbing diri kita sendiri dan juga teman kita ataupun sebuah kelompok. Jadi apa pemimpin? Pemimpin adalah seseorang yang mampu mengarahkan, membimbing diri sendiri ataupun sebuah kelompok. Nah, itu terkait pemimpin. Jadi pada dasarnya kita semua adalah pemimpin, gitu. Pemimpin bagi diri kita sendiri. Cara teman-teman bersikap kepada orang lain itu dipengaruhi bagaimana cara teman-teman itu bisa memimpin dirinya sendiri.
Misalkan ada Theo tadi. Theo lagi nangis. Tiba-tiba si Jason ngeledekin Theo. Nah, makin parah dong Theo nangisnya. Nah, si Jason ini contoh aja ya, misalkan Jason ini kurang mencerminkan sikap pemimpin yang baik. Seharusnya kalau Jason punya sikap kepemimpinan yang baik, Jason akan menenangkan atau membuat berhenti Theo nangis. Gitu. Jadi Theo nangisnya jadi berhenti berkat Jason. Itu contoh kecilnya. Nah, sekarang kita ke lebih luasnya, yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan itu adalah tadi kan pemimpin seorangnya. Kalau kepemimpinan itu adalah caranya. Cara seseorang mengatur, membimbing dan mengarahkan diri sendiri atau sebuah kelompok. Nah, itu terkait pengertiannya dulu. Oke, sekarang kakak mau minta perempuan untuk maju ke depan. Boleh yang nunduk siapa ya? Nunduk ya. Oke, kakak minta 2 orang, boleh kamu ke depan sini, sama kamu juga ke sini. Gak apa sih? Ke depan aja gak apa. Iya, sama kamu. Gak apa-apa, gak bakal apa-apa kok sini maju-maju. Ayo siapa yang mau juara? Oke, ada ke depan. Boleh dikasih jarak, kamu di sebelah sini ya. Nah, kamu di sebelah sini, kakak di tengah. Oke, di sini kakak mau contohin bagaimana cara seseorang itu memimpin. Nah, yang pertama itu dilihat dari sikapnya. Ini contoh ya. Coba kamu nggak bisa diam orangnya. Kayak gerak-gerak terus. Contoh aja contoh. Iya. Kayak malu-malu. Oh, betul. Iya, boleh. Kamu yang malu-malu yang nggak bisa gerak gitu. Yang nggak bisa diam. Coba. Acting aja acting. Acting malu-malu. Nah, ya. Kamu acting yang tegas, sikapnya tegas. Nah, enggak usah yang seperti itu, dia santai. Yang ini aku loh, aku keren gini kayak bukan dadamu anak muda gitu. Nah, malu-malu itu belum malu-malu. Nah ya kayak gitu, nggak bisa diam juga gini. Nah. Oke, goyang-goyang. Lagi acting, goyang-goyang. Coba. Gini. Oke, kita bisa lihat ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman belum kenal mereka nih orangnya kayak gimana, terus teman-teman disuruh milih yang mau jadi pemimpin, kira-kira teman-teman lebih milih yang malu-malu atau yang tegas? Ya, pasti yang tegas ya. Nah, itu contoh ya. Oke, boleh diam ya. Oke, jangan bisik lagi. Itu pemimpin. Jadi ketika dia diberi panggung atau disuruh ke depan, dia itu udah bisa mengatur dirinya itu harus kayak gimana. Jadi nggak yang malu-malu, harus bersikap tegak gimana. Nah, ini juga bisa jadi pelajaran buat teman-teman misalkan dipanggil sama guru ke depan buat menjawab soal ataupun menjelaskan sesuatu. Jadi teman-teman bisa lebih percaya diri, nggak malu-malu kayak gini. Karena kalau malu-malu, enak nggak dilihatnya kalau malu-malu? Enak gak? Nah, kurang enak kan? Enggak, maksudnya nggak ngatain. Ini contoh ya. Nah, kalau yang tegas, teman-teman bisa lebih merhatiin dia nggak kira-kira? Lebih enak yang mana? Oke, namanya siapa? Kira-kira namanya siapa? Valen. Kamu namanya siapa? Tasya sama Valen. Valen, Kak Fakri, Valen, Ovi kan, Valen sama Tasya. Oke, ini terkait kepemimpinan gitu. Sekarang kakak nyuruh kamu di depan dulu, nggak apa-apa ya? Apa mau duduk? Nggak apa-apa. Mau di depan atau mau duduk? Nah, ini kalau dikasih pilihan juga teman-teman harus bisa
tegas sama pilihannya. Kalau mau duduk, bilang aja kan saya mau duduk. Kalau mau di depan, diri di depan. Itu juga tergantung dari teman-teman mungkin diri sendiri ketika milih sesuatu. Mau duduk, mau diri. Gak apa-apa, ngomong aja. Kalau mau duduk, diri. Kamu mau duduk sama diri? Diri aja. Kamu duduk sama diri? Duduk, enggak apa-apa duduk. Oke, di sini kita pakai tasnya ya. Maksudnya tasnya ini kita kasih contoh. Oke, selanjutnya tadi udah tahu kepemimpinan adalah cara mengatur, cara seseorang itu mengatur. Nah, selanjutnya kita bahas terkait landasannya atau pasti teman-teman tahu lah ya, yang logo PGRI itu ada bacanya namanya tut apa atau batut apa? Ya, Tut Uli Handayani. Iya, ini sifat yang ketiga, soalnya nggak muat. Oke, sekarang kakak jelasin arti dari masing-masing sifat kepemimpinan ini atau sifat konsep among dari Ganda Dewantara. Yang pertama ada ing, ngarso. Ing itu artinya dari. Ngarso itu artinya depan. Jadi dari depan. Sungkulodo artinya memberikan tauladan. Nah, artinya berarti ingat sungkulodo dari depan memberikan tauladan. Dari depan memberikan teladan. Teladan, dari depan memberikan teladan. Berarti poin 1 ya. Dari depan memberikan teladan. Oke, udah semua belum? Oke, kakak coba jelasnya. Coba Tasya agak ke tengah. Sini ke tengah. Oke, teladan yang dimaksud itu kayak gimana sih kak? Contoh ya. Di sini ada Tasya. Teman-teman boleh lihat ke depan. Pas banget kan Tasya di depan, dari depan. Nih coba baju. Oke, jadi ketika teman-teman melihat seseorang dari depan, itu berarti dia sudah menjadi teladan atau contoh. Contoh yang kayak gimana sih kak? Contoh nih, ketika teman-teman itu ada di depan, di antara teman-teman, nih contohnya kayak kakak, kayak Tasya, itu harus menjadi teladan dengan cara berpakaiannya rapi. Lihat Tasya, udah cocok kan? Cocok. Contoh-contohin aja ya. Oke, contoh kakak juga. Kakak pakai kasut, pakai baju pramuka, celananya rapi, juga bersepatu. Nah, ini teladan. Coba juga teman-teman lihat bapak ibu teman-teman, bapak ibu adik-adik misalnya kalau di ngajar, pakainya rapi kan? Rapi, terus juga make up sewajarnya, nggak tebel-tebel. Yang penting bisa teman-teman tuh ngelihat guru dari teman-teman yang ngajar itu bagus nih. Ini contoh nih, misalkan saya jadi guru nih, enak gak dianya? Bilang enak gitu, enak gak dianya? Nah, contoh, kakak jadi guru, enak gak dianya kalau kakak jadi guru? Contoh ya. Nah itu contoh. Terus yang kedua, bertutur kata yang baik. Kenapa sih bertutur kata yang baik? Coba kamu bayangin, misalkan ibu bapak guru kamu bilang bahasa-bahasa kasar, pastinya kalian akan ngikutin kan? Nah, coba kalian perhatiin selama kalian belajar, ada gak sih guru kalian tuh ngomong kasar ke kalian gitu? Bahkan pun marah yang pakai kata-katanya halus, gaya kasar, gitu. Itu geseran. Ini fans siapa ini? Kerjainnya langsung di kertas ya.
Langsung dikerjakan, tulis nama regunya di bagian atas. Terserah mau di kanan mau di kiri, dan bekerja dengan diskusi. Tidak ada perorangan, diskusi. Diskusi. Yang nggak diskusi nanti tulis namanya di kertas ya biar Ya, ya. Yang tidak ikut diskusi ditulis namanya di situ, biar ketahuan. Yang tidak mau ikut berdiskusi. Oke, waktu pengerjaan 5 menit ya cukup ya. Silakan teman-teman berdiskusi ya.